Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Febrianti dari kelas B dengan NIM 2024-0501-02-046 dari kelompok 2 dengan materi yang berjudul Akad Musyarakah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum dari musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Setiap pihak menyertakan modal seperti uang, barang, atau keahlian, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Dasar hukumnya berasal dari Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 12 yang bermakna membolehkan kepemilikan bersama. Yang kedua, dasar hukum dari hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Al-Hakim, yang dimana Allah akan membantu pihak yang jujur dalam kerja sama. Selanjutnya, jenis, manfaat, dan tujuan musyarakah. Jenis musyarakah itu terbagi menjadi dua, yaitu musyarakah al-mulk, yaitu kepemilikan tanpa ada akad formal. Yang kedua, musyarakah al-uqud, yaitu kerjasama dengan perjanjian bagi hasil. Tujuannya meliputi terbagi menjadi 4, yaitu mufawadah, yaitu kerjasama penuh antara dua pihak atau lebih yang menyatukan seluruh aspek usaha mereka. Yang kedua, in'an, dalam adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang masing-masing memberikan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian sesuai kesepakatan. Jadi in'an berarti kerjasama yang terbatas tanpa modal dan keuntungan tertentu. Yang ketiga, amal adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki keahlian atau keterampilan tertentu tanpa menyertakan uang modal, tetapi kerjasama berupa tenaga atau jasa. Selanjutnya, wujud adalah kerjasama berdasarkan kepercayaan dan reputasi, bukan modal di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan setelah barang dijual. Manfaat dan tujuan musyarakah diantara lain membantu pihak modal dan pengusaha menciptakan lapangan kerja serta mendukung kegiatan ekonomi sosial. Selanjutnya, rukun syarat dan sekma akad musyarakah. Rukun akad musyarakah terdiri dari ijab dan kabul, yaitu akad, pihak yang berakad, objek akad berupa modal dan kerja. Syarat akad sah, baik secara lisan maupun tulisan. Pihak yang berakad harus jujur dan mampu. Modal harus jelas nilainya. Contoh sekma pembayaran seperti bank dan nasabah bersepakat bekerja sama. Bank memberikan 70% modal dan nasabah 30% modal. Nasabah mengolah usaha tersebut. Yang keempat, keuntungan dibagi secara merata atau 60/40%. Kerugian dibagi sesuai porsi modal. Selanjutnya, pembiayaan dan modal kerja. Pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah seperti bagi hasil, sewa menyewa, dan jual beli. Jenis pembiayaan, baik yang pertama produktif untuk kegiatan usaha atau investasi. Yang kedua konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Modal kerja adalah dana operasional harian perusahaan yang terus berputar dalam siklus kas produktif penjualan kas kembali. Fungsinya menjaga kelancaran bisnis dan likuiditas. Selanjutnya, Fatwa DSN MUI tentang musyarakah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI dibentuk tahun 1999 melalui SK MUI nomor 754, MUI nomor 2 1999 untuk mengawasi dan menetapkan pedoman ekonomi syariah.
Tugas utama DSN MUI diantara lain adalah mengeluarkan fatwa ekonomi syariah, mengawasi lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, fatwa DSN MUI nomor 114 tahun 2017 menetapkan hukum tentang ketentuan akad syirkah atau musyarakah, termasuk jenis-jenis syirkah. Fatwa ini juga menegaskan bahwa pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah kesepakatan dan usaha yang dijalankan harus halal serta sesuai dengan prinsip syariah. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang telah saya paparkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.